penelitian ini adalah Bapak Surya Paloh. Jadi beliau minta Pak Surya Paloh untuk bisa memberikan tanggapan. Lalu Pak Surya Paloh bilang, lah saya ini subjek penelitian. Subjek penelitian ya duduk diam, tidak menjawab. Subjek penelitian tidak boleh. Lah kalau subjeknya merespon, repot. Betul kan? Kalau subjeknya merespon. Jadi, nah kebetulan di samping beliau ada orang namanya Anies Baswedan. Lah saya ketimpa tugas. Dah, di sini ada Bung Anies saja nanti yang bicara semua itu. Nah jadilah saya sekarang bicara di sini Bapak sekalian. Jadi itu asbabul nuzulnya nih, gitu. Jadi kalau tidak nanti kenapa nih gitu. Nah, terus yang itu ceritanya. Yang kedua saya ingin ucapkan selamat dulu. Seperti diceritakan Kang Saan tadi. Kang Saan ini adalah sahabat lama seperti saudara, sudah sejak zaman kuliah dulu. Ukuran badan Kang Saan nggak banyak berubah sampai sekarang, masih sama. Dari dulu juga begini. Kita sangat dekat sekali seperti ceritanya. Kalau Kang Saan ke Jogja, nginap di rumah saya. Saya ingin jemput di terminal itu. Memang betul itu. Dan kalau Kang Saan mau datang, dia akan ngabarin waktu itu. Pakai telepon, Anies mau datang, saya jemput. Kalau saya ke Bandung juga naik bis juga. Nama bisnya Putra Remaja waktu itu. Nanti dijemput juga sama Kang Saan di terminal. Nanti tinggal di kosnya atau di Sabang 17. Kita nongkrong di situ. Dan demo saya yang terkesan betul itu di calon kampus Unpad Jatinangor. Kita bikin acara pertemuan mahasiswa tengah malam kita digerebek gitu. Bubar dan ditangkepin semua termasuk Kang Saan ini. Jadi perjalanan panjang. Nah masa itu kita semua sedang puber intelektual. Kalau sekarang Kang Saan sudah matang intelektual. Matang kan ya? Sudah matang dan sudah resmi jadi dokter. Kalau masa puber intelektual itu mungkin masih ingat juga para profesor di sini, kita kalau puber intelektual itu muda, ingin jadi intelektual, jalan pintasnya hal sederhana disampaikan dengan amat rumit. Supaya kelihatan intelektual. Kalau disampaikan sederhana, kurang intelektual. Harus pakai kata-kata yang sulit, yang rumit, sehingga yang mengatakan kurang paham, apalagi yang mendengarkan. Lalu yang mendengarkan tidak berani bertanya, karena kalau bertanya ketahuan tidak tahu. Jadi mau bilang begini kira-kira, 750 mililiter, 80 derajat Celcius, dengan 35% kafein. Itulah yang akan disiapkan. Semua mikir, apa ini? Maksudnya apa? Secangkir kopi panas. Ya? Tapi cara menyampaikannya rumit. Nah, itu masa puber. Nah sekarang sudah masa matang. Tadi kita menyaksikan bagaimana beliau membuat subjek penelitian yang tadi disampaikan. Masih ada orangnya. Masih ada orangnya, lalu harus dibelah, dianalisa. Nah saya ingin kasih perspektif nih, analisa ini. Menurut saya ini cara yang lebih baik. Kenapa? Karena kemudian subjeknya itu bisa diajak interaksi. Karena orangnya masih hidup. Bisa diajak diskusi. Dan subjeknya bisa memberikan pandangan subjektifnya sebagai subjek. Bung Saan, yang saya maksud sebetulnya begini. Tapi menurut perspektif kami begini, bisa dialog. Kalau sudah meninggal, tidak bisa berdialog dengan subjeknya. Karena itulah mudah-mudahan nantinya lebih banyak lagi kajian-kajian atas pemikiran-pemikiran tokoh di saat masih hidup, sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Kang Saan ini. Nah, kemudian yang kedua, kajiannya tentang Bang Surya Paloh. Nah, saya ingin sampaikan sedikit tentang Pak Surya Paloh. Ini yang tadi disampaikan Kang Saan adalah kaitannya restorasi. Tapi Pak Surya Paloh ini melampaui urusan restorasi. Saya pribadi mengenal Pak Surya Paloh ketika saya masih kuliah. Beliau mimpin koran Prioritas, lalu Media Indonesia. Nah kita anak-anak muda itu sering kirim tulisan. Dan kirim tulisan itu satu, kalau tulisannya banyak itu kayak pramuka seperti tanda kecakapan umum gitu. Betul nggak kalau aktivis banyak menulis? Tapi kata teman, yang kedua honornya lumayan di Prioritas itu. Honornya Pak Surya ini lumayan dibanding yang lain-lain. Jadi kita sering generasi itu menulis. Satu, saya ingin ceritakan sedikit bahwa saya berinteraksi dengan Pak Surya Paloh itu durasinya panjang. Pulang dari Amerika, banyak anak-anak muda pulang dari Amerika.
Itu medianya dipakai